Perkenalkan, saya Putu Gita Cantika Ardianti, NPM 1932122208, akan bertanya, pemberian upah kepada para pekerja yang diberikan oleh perusahaan dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja, dan sebutkan dan jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Siska Aristia Dewi, NPM 19321222216. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu pertanyaan dari Gita Cantika, yaitu pemberian upah kepada para pekerja yang diberikan oleh perusahaan dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja, sebutkan dan jelaskan. Pemberian upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang diberikan oleh pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan itu, maka upah pekerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh pekerja. Yang kedua yaitu upah real, adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yaitu diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Dasukma Dewi, NPM 19321222241, ingin bertanya, menurut pendapat kelompok Anda, apakah fungsi utama dari insentif? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Indah Ardiani, NPM 19321222261. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Sukma, kelompok 10. Pertanyaannya, menurut pendapat kelompok Anda, apakah fungsi utama dari insentif? Jawabannya, fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa diterima. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Leoni dengan NPM 19321222235. Di sini saya ingin bertanya, apa saja faktor dan pertimbangan penetapan balas jasa yang mempengaruhi persepsi kalian? Perkenalkan, nama saya Wijananta Kesawa, NPM 19321222240. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Leoni. Pertanyaannya, apa saja faktor dan pertimbangan penetapan balas jasa yang mempengaruhi persepsi keadilan? Yang pertama ada rasio kompensasi dengan masukan seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, latihan, dan perbandingan rasio tersebut dengan rasio-rasio yang diterima orang lain dengan siapa kontak langsung selalu terjadi. Terima kasih. Saya Ibu Teguh Sanjaya, NPM 19321222239, ingin mengajukan pertanyaan tentang apakah pemberian dana insentif kepada karyawan diberlakukan sama rata atau berbeda? Mengapa, dan tolong jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nilo Made Surani Septeningrum, NPM 19321222223. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Sanjaya. Pertanyaannya, apakah pemberian dana insentif kepada karyawan diberlakukan sama rata atau berbeda? Mengapa dan jelaskan. Pemberian dana insentif kepada karyawan diberikan pengupahan atau imbalan yang berbeda, karena prestasi atau jawaban yang dimiliki setiap karyawan adalah berbeda. Dua orang dengan jabatan yang sama bisa mendapatkan dana insentif yang berbeda, juga karena prestasi yang dimiliki berbeda oleh kedua orang tersebut. Sekian dan terima kasih. Nama saya Leoni Maulida Megapuspita, NPM 19321222204. Saya ingin bertanya, apakah pemberian insentif memiliki syarat dan tujuan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nilo Made Surani Septeningrum, NPM 19321222223. Saya akan menjawab pertanyaan dari Leoni Maulida. Pertanyaannya, apakah pemberian dana insentif memiliki syarat dan tujuan? Syarat pemberian insentif agar mencapai tujuan dari pemberian insentif menurut penggawean, syarat tersebut ialah: yang pertama, sederhana. Peraturan dari sistem insentif harus singkat, jelas, dan dapat dimengerti. Yang kedua, spesifik.
Karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan untuk mereka lakukan. Yang ketiga, dapat dicapai. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang masuk akal untuk memperoleh sesuatu. Dan yang keempat, dapat diukur. Sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk menentukan rencana insentif. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati dengan NPM 19321222206. Di sini saya ingin bertanya, coba sebutkan apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya sebuah kompensasi menurut salah satu para ahli. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Cokorde Strimutia Praptika Skawati dengan NPM 1932122265. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul kelompok 9. Pertanyaannya, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut salah satu para ahli. Jawaban saya adalah, menurut Malaya SP Hasibuan, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi diantaranya. Yang pertama, ada penawaran dan peminatan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan Kepresnya. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Yang kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Sekian pertanyaan saya, semoga bisa diterima. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Radit Aditya Warman, NPM 19321222237 dari kelompok 9 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan apa saja jenis atau tipe insentif. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cokorde Strimutia Praptika Skawati dengan NPM 1932122265. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Adit kelompok 9. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan apa saja jenis atau tipe insentif. Jenis atau tipe insentif itu ada dua. Yang pertama, ada financial incentive, yaitu merupakan dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji-gaji yang pantas, tetapi juga termasuk di dalamnya kemungkinan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan soal-soal kesejahteraan yang meliputi pemeliharaan jaminan hari tua, reinkarnasi, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada non-financial incentive. Ada dua elemen utama dari non-financial incentive, yaitu keadaan pekerjaan yang pertama, keadaan pekerjaan yang memuaskan dan meliputi tempat kerja, jam kerja, tugas, dan rekan kerja. Dan yang kedua, sikap pimpinan terhadap keinginan masing-masing karyawan seperti jaminan pekerjaan, promosi, keluhan-keluhan, hiburan, dan hubungan dengan atasan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Anggraini, NPM 19321222271 dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, mengapa pemberian upah insentif itu sangat berpengaruh kepada karyawan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Siska Ristia Dewi, NPM 19321222216. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu pertanyaan dari Dia Ayu. Mengapa pemberian upah insentif sangat berpengaruh kepada karyawan? Menurut jawaban saya, karena pemberian upah insentif bisa meningkatkan produktivitas kerja karyawan, di mana dapat mendorong para karyawan untuk bekerja lebih semangat, lebih disiplin, dan bekerja lebih kreatif. Terima kasih.